Pusaka dalam darah. Garis keturunan ini tidak bisa diputus. Apakah kamu pernah merasa seolah dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat? Atau mengalami mimpi aneh tentang leluhur yang tak kamu kenal? Bisa jadi, kamu termasuk dalam garis keturunan langka yang membawa pusaka dalam darah. Dan ingat, pusaka ini tidak bisa diwariskan ke sembarang orang. Bahkan tidak bisa diputus. Selamat datang di ruang misteri yang membuka tabir rahasia leluhur Nusantara. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat sakral, pusaka dalam darah. Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kamu nggak tertinggal kisah-kisah spiritual yang mengguncang nurani. Dan tulis di kolom komentar, apakah kamu sering mengalami firasat yang tak bisa dijelaskan logika? Kalau kita bicara soal pusaka, banyak orang langsung membayangkan keris sakti, tombak bertuah, atau cincin batu akik warisan leluhur yang katanya bisa menolak bala. Tapi di balik semua benda itu, ada jenis pusaka yang jauh lebih kuat, jauh lebih mengikat, bahkan tidak bisa dilihat mata. Inilah yang disebut pusaka dalam darah. Pusaka dalam darah bukan benda, bukan juga mantra, melainkan energi warisan leluhur yang tertanam dalam jiwa dan tubuh seseorang. Ini adalah kekuatan yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan. Bukan semua orang bisa memilikinya. Bahkan dalam satu keluarga besar pun, hanya satu atau dua orang saja yang dipilih oleh alam untuk menjadi wadah dari pusaka itu. Dan yang menarik, si pewaris seringkali tidak tahu kalau dia membawa warisan gaib itu sampai sesuatu terjadi. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Bali, dan bahkan sebagian masyarakat Sunda dan Madura, pusaka dalam darah adalah kontrak gaib tak tertulis antara roh leluhur dan keturunannya. Kontrak ini bukan dibuat secara sadar oleh si penerus, tapi terjadi secara otomatis saat ia dilahirkan. Terutama jika ia lahir di hari-hari tertentu, seperti Jumat Kliwon, Selasa Wage, atau Sabtu Pahing, hari-hari yang dipercaya memiliki energi spiritual kuat. Anak-anak yang lahir di waktu ini sering disebut memiliki terah linuih alias garis keturunan agung. Pusaka ini bisa berasal dari berbagai leluhur. Seorang empu pembuat keris, seorang dukun penyembuh, seorang ulama besar, atau bahkan seorang prajurit sakti zaman kerajaan. Energi mereka tidak hilang setelah meninggal, tapi dititipkan ke keturunannya yang terpilih. Dan jangan salah, kadang orang yang mewarisi pusaka dalam darah justru hidupnya berat, sering mengalami gangguan, mimpi aneh, bahkan penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis, karena pusaka itu meminta dikenali dan dijalani. Yang lebih mengejutkan, pusaka dalam darah tidak bisa diwariskan lewat benda atau ritual. Artinya, walau kamu memiliki keris leluhur, belum tentu kamu punya pusaka dalam darah. Sebaliknya, orang yang tidak memegang benda apapun, tapi punya daya tarik spiritual kuat, mungkin dialah pewaris sejati. Orang seperti ini sering jadi pusat perhatian tanpa sebab, disegani sejak kecil, atau justru sering dikucilkan karena dianggap aneh. Dalam dunia spiritual, keberadaan pusaka ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi membawa misi jiwa yang sangat dalam, seperti menjaga tempat-tempat keramat, menjadi jembatan antara dunia nyata dan alam gaib, atau menjadi pelindung keturunan berikutnya dari gangguan makhluk halus dan energi negatif. Karena itu, si pewaris akan selalu dibayangi oleh kejadian-kejadian yang menguji kepekaan batinnya. Jadi kalau kamu merasa sejak kecil hidupmu seperti diarahkan ke hal-hal yang mistis, kamu sering merasa merinding saat masuk tempat tertentu, atau punya naluri tajam terhadap orang berbohong, jangan buru-buru menyebut itu kebetulan. Bisa jadi, ada pusaka yang hidup dalam darahmu. Dan tugasmu sekarang bukan menolaknya, tapi mengenalnya lebih dalam. Banyak orang tak sadar bahwa mereka sedang membawa beban besar dalam hidup, bukan beban dunia, tapi beban warisan dari alam gaib. Pusaka yang tak terlihat ini hidup dalam darah, dan biasanya menunjukkan tanda-tanda tertentu sejak kecil. Tapi karena tak semua orang peka, tanda-tanda ini sering dianggap sepele, atau malah diabaikan. Padahal, itu adalah panggilan jiwa. Tanda pertama, yang paling sering terjadi adalah mimpi berulang. Kamu mungkin sering bermimpi masuk ke hutan, bertemu orang tua berjubah putih atau hitam,
menemukan benda pusaka seperti keris, tombak, atau batu akik di sungai, atau mendaki gunung tanpa alasan. Mimpi-mimpi ini terasa nyata, dan saat bangun, kamu merasakan ada energi yang mengalir dalam tubuh. Kadang membuatmu lemas, atau justru semangat luar biasa. Itu bukan mimpi biasa, tapi komunikasi dari roh leluhur yang sedang menyapa darahmu. Tanda kedua, kamu sering merasakan hal-hal aneh sejak kecil. Misalnya, mudah panas dingin saat masuk ke tempat tertentu, tiba-tiba mual tanpa sebab saat melihat benda pusaka, atau merasa matamu terbuka saat berada di lokasi bersejarah atau makam leluhur. Ini tanda bahwa medan energi dalam tubuhmu terhubung dengan dimensi gaib. Tanda ketiga, kamu jadi pusat perhatian tanpa sebab yang jelas. Orang sering bilang kamu punya aura beda. Ada yang langsung hormat, ada yang langsung tidak suka tanpa alasan. Bahkan anak-anak kecil bisa merasa nyaman atau justru menangis keras saat kamu datang. Itu karena energi dalam dirimu memancar kuat. Kamu memancarkan frekuensi batin yang tidak biasa. Tanda keempat, kamu mudah mendapatkan bisikan batin atau firasat. Misalnya tiba-tiba merasa tidak enak hati dan beberapa jam kemudian ada kecelakaan atau kabar duka. Atau kamu sering bisa membaca sifat orang hanya dengan melihat matanya. Semua ini bukan kemampuan biasa. Ini adalah efek samping dari pusaka yang mengalir dalam darahmu. Bahkan kamu bisa tahu mana tempat yang bersih secara spiritual dan mana yang berbahaya. Tanda kelima, kamu mungkin mengalami gangguan tidur pada malam tertentu. Terutama malam Jumat Kliwon, malam Selasa Legi, atau saat bulan purnama. Kamu sering terbangun jam 2 atau 3 pagi, merasa ada yang memanggilmu, atau tiba-tiba ingin berdoa. Banyak yang mengabaikan ini dan menyebutnya insomnia. Padahal, ini adalah momen di mana energi leluhur sedang kuat dan mencoba terhubung denganmu. Dan yang paling penting, kamu merasa punya beban hidup yang berat secara batin, tapi tidak tahu kenapa. Seolah ada misi dalam hidupmu, tapi kamu belum bisa memahaminya. Kamu mungkin sering merasa berbeda dari keluarga atau teman-temanmu, merasa tak cocok hidup biasa-biasa saja, atau ada kerinduan untuk tahu siapa dirimu sebenarnya. Kalau kamu mengalami beberapa tanda di atas, besar kemungkinan kamu adalah bagian dari Trahli Nui, keturunan istimewa yang membawa pusaka dalam darah. Tapi ingat, ini bukan sesuatu untuk disombongkan. Justru sebaliknya, ini adalah panggilan untuk mengenali dirimu lebih dalam dan menjalankan peranmu dalam garis spiritual yang sudah ditetapkan sejak lahir. Dalam dunia primbon dan ilmu titen leluhur, ada satu keyakinan yang tak bisa diganggu-gugat, bahwa garis keturunan tertentu memiliki misi gaib yang tidak bisa dihindari, apalagi diputus. Ini bukan sekadar kepercayaan turun-temurun, tapi telah terbukti lewat ribuan kisah nyata dari berbagai pelosok Nusantara, yang semuanya mengarah ke satu inti. Garis darah tertentu membawa warisan tugas spiritual yang harus dijalani. Yang disebut tidak bisa diputus, bukan berarti orang tersebut tidak punya pilihan hidup. Tapi sekuat apapun dia menolak takdirnya, energi leluhur yang mengalir dalam darahnya akan terus menuntut pengakuan. Kadang dalam bentuk gangguan batin, penyakit misterius, nasib yang berputar-putar, atau mimpi yang terus mengejar. Dan anehnya, ini terus terjadi meskipun si pewaris sudah pindah agama, menikah dengan orang luar budaya, bahkan pindah negara. Kekuatan ini tidak mengenal batas administrasi, karena ia bekerja pada level energi yang lebih tinggi dari sekadar manusia biasa. Di dunia spiritual Jawa dikenal istilah Trah Pemangku, yaitu keturunan yang dipilih untuk menjadi penyambung garis kekuatan leluhur. Pemangku bukan hanya penerima warisan benda pusaka, tapi juga penjaga doa, penjaga tempat keramat, bahkan penjaga rahasia gaib keluarga yang hanya boleh diketahui oleh satu orang tiap generasi. Biasanya, trah ini muncul pada anak ketiga, cucu dari jalur ibu, atau orang yang lahir pada weton-weton tertentu seperti Legi, Pon, atau Wage. Menariknya, garis ini sering tidak diwariskan ke anak tertua. Justru yang mendapat beban spiritual adalah anak yang paling sering dianggap berbeda atau aneh sejak kecil. Yang sering sakit-sakitan, suka menyendiri, atau punya kecenderungan batin yang kuat. Kenapa begitu?
Karena alam memilih bukan berdasarkan urutan kelahiran, tapi pada kesiapan jiwa seseorang. Dan disinilah letak bahayanya. Bila garis keturunan ini diabaikan, disangkal, atau bahkan diolok-olok, maka efek baliknya tidak main-main. Sudah banyak kasus keluarga yang mengalami kesialan beruntun, usahanya bangkrut, anaknya sakit misterius, atau ada anggota keluarga yang meninggal mendadak. Semua ini bukan semata-mata azab, tapi bentuk peringatan keras dari energi leluhur yang merasa dilupakan. Inilah kenapa orang tua zaman dulu sangat ketat soal adat dan tradisi. Mereka menjaga hari-hari penting seperti selapanan, tedak siten, dan nyadran bukan karena tahayul, tapi karena sadar bahwa ada utas halus antara dunia nyata dan dunia gaib yang hanya bisa dijaga lewat ritual kecil tapi bermakna. Jadi, kalau dalam keluargamu ada cerita tentang kakek yang punya keris sakti, atau nenek yang bisa menyembuhkan hanya dengan air putih, jangan buru-buru menganggap itu mitos kuno. Bisa jadi, kamu adalah generasi yang dipilih untuk menyambung kekuatan itu. Dan kamu tidak akan bisa lari selamanya. Karena darahmu sudah terikat oleh perjanjian yang jauh lebih tua dari dirimu sendiri. Satu hal yang paling sering terjadi pada pewaris pusaka dalam darah adalah, mereka tidak tahu bahwa mereka mewarisi sesuatu yang sangat besar. Dan lebih buruk lagi, mereka menolaknya. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak paham. Mereka hidup seperti biasa, mengejar karir, cinta, dan materi, sambil mengabaikan suara dalam hati yang sering muncul dalam keheningan malam. Hingga akhirnya, pusaka itu berubah wujud menjadi beban tak kasat mata. Banyak kasus di mana seseorang merasa hidupnya selalu buntu. Kerja keras tapi tidak maju. Berdoa tapi hati kosong. Berusaha berbuat baik, tapi selalu dikhianati. Semua terasa tidak adil. Padahal sebenarnya, ada sesuatu yang menunggu dikenali dalam dirinya. Pusaka itu menunggu, dibuka. Bukan secara fisik, tapi lewat penerimaan batin. Kalau tidak, ia akan terus mengusik kehidupan pewarisnya dalam bentuk mimpi, kegelisahan, bahkan penyakit aneh. Seseorang yang membawa pusaka darah tapi tidak menyadarinya, biasanya mengalami gejala fisik dan psikologis yang membingungkan. Tubuhnya lemas tanpa sebab, emosinya labil, pikirannya sering kosong, atau sebaliknya, terlalu sensitif pada hal-hal kecil. Ia mudah tersentuh energi orang lain, cepat capek kalau berada di keramaian, dan lebih nyaman menyendiri. Ini bukan gangguan mental, tapi tanda bahwa jiwanya sedang menolak tugas besar yang sebenarnya sudah ditanam sejak lahir. Beberapa bahkan mengalami gejala yang lebih ekstrim. Seperti mendengar suara gaib saat sendiri, merasa diikuti makhluk tak terlihat, atau merinding hebat saat berada di makam leluhur. Orang-orang di sekitarnya mungkin menyebutnya kesurupan halus, padahal sebenarnya itu adalah bentuk komunikasi antara pusaka dan tubuhnya yang belum sinkron. Yang lebih tragis lagi, bila pusaka ini terpaksa diwariskan pada orang yang salah, maka energi itu akan menjadi liar, dan menyakiti siapapun yang menyentuhnya. Contohnya, seseorang mewarisi keris dari kakeknya, tapi tidak punya terah atau batin yang cukup kuat. Akibatnya, ia malah sering mimpi buruk, keluarganya sakit, dan rezekinya seret. Karena benda itu menolak dirinya. Benda pusaka, kalau ia menyimpan energi suci leluhur, tidak akan mau ditangani oleh orang sembarangan. Apalagi kalau darahnya tidak nyambung. Karena itu penting bagi setiap orang untuk mengenali tanda-tanda sejak dini. Bila kamu merasa hidupmu penuh gejolak batin, atau mengalami mimpi-mimpi simbolik yang tak bisa dijelaskan, jangan buru-buru ke psikolog. Cobalah menyendiri. Dekati makam leluhurmu. Tanyakan dalam hati, adakah sesuatu yang belum aku terima dalam diriku? Kadang jawabannya akan datang lewat mimpi, lewat orang asing yang tiba-tiba menasihati, atau bahkan lewat kejadian aneh yang berulang. Dan ingat, pusaka ini tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk membawamu kembali pada akar jiwamu yang sejati. Menolaknya hanya akan menambah penderitaan. Tapi menerimanya, bisa membuka jalan baru yang selama ini tertutup rapat. Karena seperti pepatah Jawa bilang, wong sing ora ngerti asal-usule, bakal ilang pituduhe. Orang yang tak mengenali asal-usulnya,
akan kehilangan arah hidupnya. Menyadari bahwa kamu adalah pewaris pusaka dalam darah bukanlah perkara mudah. Tidak semua orang peka terhadap panggilan spiritual yang halus ini. Sebagian malah merasa bingung, takut, atau menganggap itu sekadar halusinasi. Padahal, jika kamu tahu caranya membuka hati dan jiwa, maka tanda-tanda akan datang dengan jelas, seolah alam semesta sendiri membisikkan kebenarannya ke dalam batinmu. Langkah pertama bukan dengan mencari dukun atau orang pintar. Justru yang pertama harus dilakukan adalah menenangkan pikiran dan membersihkan batin. Dalam budaya Jawa dan Nusantara, ini disebut laku tirakat. Sebuah cara hidup yang sederhana, penuh disiplin batin, dan menjauhkan diri dari keramaian dunia. Tidak perlu jadi pertapa. Cukup mulai dengan puasa mutih, yaitu hanya makan nasi putih dan air putih selama 1-3 hari, untuk menenangkan hawa nafsu dan membuka kepekaan rasa. Lalu, lakukan semedi atau duduk diam dalam sunyi, terutama saat malam hari. Waktu yang disarankan adalah antara pukul 2 hingga 4 pagi, saat energi alam paling hening dan roh leluhur paling dekat. Di waktu-waktu ini, bisikan jiwa akan lebih mudah muncul. Kamu bisa mulai dengan doa sederhana, tidak perlu mantra rumit. Cukup ucapkan dengan hati. Jika aku memang dititipi sesuatu dari leluhur, tunjukkan padaku dengan cara yang bisa aku pahami. Percayalah, jawaban akan datang. Entah lewat mimpi, suara hati yang menguat, atau peristiwa kecil yang terasa, kebetulan, tapi sebenarnya penuh makna. Misalnya, tiba-tiba ada burung hantu bertengger di atap rumahmu, atau kamu menemukan benda tua milik leluhur tanpa sengaja. Semua itu adalah kode dari semesta bahwa kamu sedang dibimbing. Tanda-tanda lain juga bisa datang dari luar dirimu. Kadang, seseorang yang tak kamu kenal bisa tiba-tiba berkata hal aneh, seperti, kamu ini punya aura orang tua zaman dulu, atau, kenapa ya, saya merasa kamu bukan orang biasa. Kalimat-kalimat semacam itu, jika sering muncul dari orang berbeda, bukan omong kosong. Itu adalah gema dari energi leluhur yang ada dalam dirimu, dan disadari oleh orang-orang yang memiliki kepekaan spiritual. Namun perlu diingat, menerima pusaka dalam darah bukan berarti kamu akan langsung sakti atau kebal. Justru sebaliknya, kamu akan lebih sensitif, lebih mudah menangkap rasa, lebih mudah menangis saat melihat penderitaan orang lain. Karena tugas pewaris sejati bukan untuk menjadi hebat, tapi untuk menjadi penjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Tugas ini berat, tapi jika kamu ikhlas, maka kamu akan mendapat perlindungan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Banyak orang yang mencoba menolak panggilan ini karena takut. Tapi justru saat kamu takut, pusaka itu akan semakin kuat mencengkeram. Maka langkah paling bijak adalah menerima dengan kesadaran penuh, bukan untuk gaya-gayaan atau menakut-nakuti orang lain, tapi sebagai bagian dari tanggung jawab jiwa yang sudah kamu bawa sejak lahir. Dan satu hal yang harus kamu camkan. Semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu bisa memahami jalan takdirmu. Menerima pusaka dalam darah adalah bagian dari proses mengenali siapa dirimu yang sesungguhnya. Jika kamu berhasil melakukannya, maka jalanmu ke depan akan lebih terang, lebih bermakna, dan jauh dari kesesatan. Menjadi pewaris pusaka dalam darah bukan hadiah. Ini bukan gelar kebanggaan. Ini adalah tugas besar yang datang dari langit dan bumi, dari leluhur dan semesta. Dan sayangnya, tak semua pewaris siap mengemban tanggung jawab ini. Apa saja tugas seorang pewaris pusaka dalam darah? Pertama, dia adalah penjaga garis doa. Dalam banyak keluarga Jawa, Bali, dan daerah-daerah lain di Nusantara, doa leluhur hanya akan sampai ke langit jika disambung oleh keturunannya. Jika tidak ada yang mendoakan, arwah mereka akan tersesat, dan akhirnya bisa mengganggu generasi berikutnya. Pewaris pusaka dalam darah biasanya ditandai untuk menjadi jembatan doa itu, menjadi penerus tahlilan, sedekah bumi, atau sekadar mengingatkan keluarga agar tidak melupakan ziarah dan tasyakuran. Kedua, pewaris memiliki peran sebagai penjaga tempat sakral. Bisa itu makam leluhur, batu besar yang diyakini menyimpan kekuatan alam, atau rumah adat tua yang dulu jadi pusat keluarga. Tanpa penjaga yang paham batin,
Tempat-tempat ini bisa rusak secara energi dan mengundang gangguan. Pewaris biasanya merasakan sendiri. Kalau ia jauh dari tempat itu, hidupnya hampa atau sering sakit. Tapi saat ia kembali dan membersihkannya dengan doa, semua terasa pulih. Ketiga, pewaris bertugas melindungi garis keturunan berikutnya. Ia menjadi pelindung halus bagi adik-adiknya, anak-anaknya, bahkan keponakan-keponakannya. Dan perlindungan ini bukan berupa kekuatan fisik, tapi berupa aura yang menolak bala, intuisi yang bisa menyelamatkan keluarga dari musibah, hingga kemampuan membaca firasat. Disinilah kenapa dalam banyak keluarga, ada satu orang yang selalu jadi tempat semua orang curhat. Ia bukan paling tua, tapi paling tenang. Itulah pewarisnya. Keempat, pewaris juga menjadi penjaga ilmu dan kebijaksanaan leluhur. Ia mungkin tidak tahu kitab atau teori, tapi kata-katanya penuh makna. Ia tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Ia tahu bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban, dan tidak semua jawaban harus diucapkan. Pewaris sejati berbicara dengan hati, bukan dengan mulut. Dan orang-orang yang mendengarnya akan merasa tenang, seolah sedang menerima wejangan dari roh leluhur yang berbicara lewat dirinya. Tapi ingat, semua tugas ini hanya bisa dijalankan jika si pewaris membuka hati dan tidak sombong. Banyak pewaris gagal karena mengira dirinya sakti dan mulai bermain-main dengan kekuatan gaib untuk kesombongan pribadi. Akibatnya, energi itu jadi liar, hidupnya malah hancur, dan pusaka itu akan cabut dari tubuhnya lalu mencari tubuh baru yang lebih layak. Karena pusaka dalam darah bukan milik pribadi, tapi milik garis, milik keluarga, milik semesta. Siapa yang tidak layak, akan dilepas. Sebaliknya, pewaris yang setia, rendah hati, dan menjaga diri dari hawa nafsu dunia akan dilindungi secara gaib. Ia akan diselamatkan saat berada di ujung bahaya, akan dijauhkan dari orang jahat meski tidak sadar, dan hidupnya meski sederhana, penuh ketenangan. Karena ia sedang menjalankan tugas suci, yang tidak bisa dilakukan sembarang orang. Jika kamu merasa hidupmu mengarah ke hal-hal ini, jika kamu sering merasa dibimbing tanpa tahu oleh siapa, maka jangan ragu. Terimalah. Kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah bagian dari rantai panjang yang menjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib. Dan selama kamu berjalan dengan ikhlas, pusaka itu akan tetap menyatu dengan jiwamu, hingga ajal menjemput. Tidak semua pusaka bisa diwariskan lewat tangan. Tapi jika itu sudah tertanam dalam darah, maka ia hidup bersamamu, hingga akhir hayat. Bahkan jika kamu menyangkal, ia akan tetap menuntut pengakuan. Maka, jika kamu merasa memiliki panggilan jiwa yang aneh, mimpi yang berulang, atau aura tubuh yang selalu membuat orang hormat tanpa sebab, mungkin itu bukan kebetulan. Tapi pertanda bahwa kamu adalah pewaris pusaka leluhur. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komentar, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Tulis di kolom komentar, apakah kamu merasa memiliki pusaka yang tak tampak? Sampai jumpa di konten misteri selanjutnya, hanya di channel ini.